Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai supervisi akademik dengan paradigma coaching yang terdiri dari saya Aam Mulyantari, SMK Bidara Mukti sebagai supervisor. Saya Mira Musti Anggiani dari SMPN 1 Pangatikan sebagai coach. Dan saya Neneng Farida dari SMA Swasta YPI Sukauning sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah Bu Am baik. Nah Bu ya, sebelum kita melakukan supervisi atas proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Am dengan Bu Mira, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu nih. Siap Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ini ya, yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee ya, dengan bagaimana coachee merespon Bu ya, atau menanggapi pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu sebagai coach kepada Bu Mira sebagai coachee ya. Dan Ibu juga jangan lupa bahwa prinsip coachingnya itu harus dipakai ya Bu ya, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiganya adalah memaksimalkan potensi ya. Nah untuk selanjutnya langsung saja kepada pertanyaannya Bu Am ya. Siap. Pertanyaan pertama nih Bu Am, apa sih yang akan Bu Am kembangkan pada proses coaching kali ini nih? Bu, iya Bu, baik. Menurut saya pada proses coaching kali ini saya ingin membangun kompetensi saya dalam hal present kehadiran Bu. Iya, lanjut. Ya, kemudian juga dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, iya, dan juga dalam mendengarkan aktif Bu. Berarti ada 3 ya Bu ya. Yang pertama tadi kemitraan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga itu mungkin ya Ibu saya akan tanyakan kompetensi mana sih yang lebih spesifik nih yang akan Ibu observasi kepada coachee yaitu Bu Mira nih? Saya ingin mendengarkan aktif Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti 2 ya. Ya saya ulang ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah next selanjutnya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam pada proses coaching kali ini apa sih Bu? Ya Bu, jadi ketika saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, sudah tentu berarti indikator ketercapaiannya bahwa saya berhasil untuk memancing Bu Mira dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya, sehingga Bu Mira bisa mengajukan solusi dengan dirinya sendiri, dan juga saya tidak melakukan penilaian terhadap Bu Mira atau asumsi-asumsi, tapi mengalir begitu saja. Saya memancing Bu Mira dan Bu Mira memberikan jawaban-jawaban yang memang sebetulnya itu merupakan solusi bagi permasalahan yang dihadapi Bu Mira. Kemudian saya juga ingin terbiasa, indikatornya adalah bahwa gerak-gerik saya atau mendengarkan aktif dalam pengertian bahwa saya tidak diam saja, saya mencatat apa yang Bu Mira katakan, dan kemudian saya mengolah dalam pikiran saya untuk kemudian mengajukan pertanyaan dari apa yang saya dengarkan tadi. Mungkin seperti itu Bu. Good ya. Mungkin untuk praobservasi ini dicukupkan mungkinnya sekian karena sudah jelas ya. Sudah jelas ya Bu Am ya. Selanjutnya kita akan melakukan coaching ya, sesuai dengan praobservasi yang telah kita lakukan. Siap Bu. Ya. Mungkin itu saja Bu Am ya. Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat.
Alhamdulillah Ibu. Hari ini kita bisa luring ya Bu ya, bertatap muka. Kalau sebelumnya kita hanya sebatas daring ya. Mudah-mudahan dengan tatap muka ini bisa menambah semangat Ibu dan saya juga dalam melaksanakan proses coaching kali ini. Baik Bu, untuk kali ini apa yang ingin Ibu utarakan? Tentang permasalahan disiplin anak dan budaya positif di lingkungan sekolah. Anak masih ada yang terlambat datang ke sekolah, itu berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah, baik pada murid ataupun pada rekan sejawat. Jadi tidak hanya murid yang datang terlambat, tetapi juga ada rekan sejawat yang masih belum disiplin, dan itu memang menjadi penurunan dalam pelaksanaan budaya positif. Berarti tujuan Bu Mira kali ini apa Bu? Tujuan saya dari proses coaching ini, saya berharap bahwa budaya positif di lingkungan sekolah, baik pada murid ataupun pada guru, itu mulai ditingkatkan dengan proses yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus sebagai guru, di mana seorang guru harus memberikan teladan terhadap murid-murid sehingga tidak ada murid yang datang terlambat. Ya, berarti meningkatnya kembali budaya positif di lingkungan sekolah dengan guru sebagai tauladan dan kemudian murid terinovasi untuk tidak datang terlambat lagi ya Bu. Siap. Ibu, dengan permasalahan tersebut identifikasi latar belakang sehingga munculnya permasalahan itu seperti apa Bu? Di sini saya pernah ya atau melihat gitu kondisi anak, karena apa, di sekolah ini lingkungannya itu pesantren Ibu ya, jadi sehingga ada anak terlambat Jadi sebagai guru mungkin kita di lingkungan sekolah memberikan toleransi lah, yang harusnya masuk 7:00 mungkin kalau untuk anak yang di lingkungan pesantren kita berikan toleransi 7:10. Sedangkan kalau bagi anak-anak yang terlambat diberikan pengarahan kepada BK. Berarti anak-anak terlambat itu karena memang mereka di pesantrennya, berasal dari pesantren. Selain itu apa ada lagi? Nah kalau ini untuk guru-guru atau rekan sejawat berkaitan yang masih ada yang terlambat di sini, sehingga tidak ada kesadaran akan peran di mana pelaksanaan embun pagi dalam menyambut anak secara hangat, ramah anak dengan budaya positif tentang 5S itu pelaksanaannya harus mungkin dengan penjadwalan Ibu. Jadi Ibu menginginkan adanya penjadwalan embun pagi seperti itu. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Awal mulanya saya melakukan tanya jawab bersama anak ya, kenapa anak tersebut terlambat, kemudian melakukan diskusi musyawarah bersama rekan guru bagaimana solusi ini terhadap anak ketika anak terlambat, dan bagaimana memusyawarahkan terhadap guru rekan sejawat juga supaya tidak datang terlambat dan lebih sadar pada tanggung jawab sebagai tauladan bagi murid. Baik Ibu, dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi, rencana aksi yang Ibu sudah susun barangkali ya, itu seperti apa? Ya, yang pertama saya akan melakukan kolaborasi dan koordinasi bersama guru BK, kemudian dengan penjaga sekolah juga bersama rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah, dengan melakukan yang pertama penjadwalan terhadap rekan sejawat untuk pelaksanaan embun pagi, kemudian untuk mensiasati anak bagaimana anak yang terlambat. Nah, saya memiliki rencana dengan guru BK itu ketika anak terlambat akan dilakukan bimbingan bersama guru BK supaya ini bukan lebih sifatnya ke hukuman tapi lebih ke pembelajaran bersama guru BK. Nah, kalau boleh tahu Ibu guru BK-nya berapa di sekolah? Di sini di sekolah saya itu guru BK-nya ada 3 Ibu. Oh, ada 3. Alhamdulillah ya, semoga bisa berkolaborasi secara penuh. Kapan tuh mau dilaksanakannya? Kan ini udah mau proses pembelajaran juga ya.
Ya, untuk penjadwalan di sini saya sudah berkolaborasi juga dengan rekan sebagai wakasek kurikulum untuk pelaksanaan penjadwalan embun pagi, kemudian untuk pelaksanaan pendisiplinan anak yang terlambat sudah dikolaborasikan bersama rekan guru BK. Kemudian untuk pelaksanaan insya Allah akan dimulai pada pembelajaran sekarang sudah mulai efektif di bulan Juli ketiga sekarang akhirnya. Jadi minggu ketiga di Iya. bulan Juli. Hebat sekali Bu, itu udah tersusun secara rapi, tinggal dilaksanakan. Nanti saya tadi mencatat beberapa hal, bahwasannya tujuan Ibu kita melakukan proses coaching adalah meningkatkan kembali budaya positif yang sedang menurun ya. Kemudian rencana aksinya Ibu ingin akan melakukan kolaborasi dengan guru BK, dengan kepala sekolah, bahkan dengan Bapak Satpam, penjaga sekolah, supaya semuanya bisa diperbaiki kembali. Dan juga Ibu ingin melakukan penjadwalan embun pagi supaya guru-guru atau teman sejawat Ibu bisa memberikan teladan yang baik ya. Dan Ibu juga membuat rencana aksi ini akan dilakukan pada minggu ketiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sudah melakukan penjadwalan ya. Semoga di hari-hari berikutnya kita berbincang kembali, sudah meningkat kembali budaya positif di sekolah Ibu ya. Semangat terus. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah akan tetap semangat ya Ibu. Terima kasih Bu untuk perbincangan kali ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nih, kabarnya sih hari ini, Bu Am? Alhamdulillah baik, Bu. Terlihat cerah sekali untuk hari ini setelah melakukan observasi ya. Tadi ya observasi pas perannya sudah observasinya sudah berjalan lancar, bagus lah ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama, kita lanjut ya Bu Am ya. Siap. Sekarang pasca observasinya ya. Alhamdulillah ya, tadi Bu Am sudah melakukan observasi ya dengan begitu lancar ya dan baik ya. Maka dari itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya ya Bu Am ya. Siap. Good ya, Bu Am masih semangat ya. Yang pertama nih Bu Am nih, apa sih yang sudah dilakukan nih sama Bu Am pada proses coaching terkait indikator ketercapaiannya nih yang diinginkan Bu Amnya seperti apa nih? Ya Bu, tadi kita sudah melakukan proses coaching dengan Bu Mira, Bu. Sudah Bu Mira sebagai coachingnya. Jadi saya tadi sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Saya tidak menggurui Bu Mira ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif, saya berusaha mendengarkan aktif apa yang Bu Mira katakan, dan juga saya membuat catatan-catatan sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang cukup berbobot menurut saya ya Bu. Dan tadi sudah didapat, Ibu Mira sendiri sudah mengutarakan permasalahannya, tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab terhadap rencana tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya sudah tercapai indikator apa yang harus kita laksanakan selama proses coaching seperti itu. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi Bu Am itu sudah melakukan proses tirta ya, mungkin ya, dengan tujuan tadi ya, tujuan umumnya seperti apa ya, selanjutnya identifikasinya, terus rencana aksinya dan tanggung jawabnya ya. Jadi saya lihat juga Ibu Mira bisa menemukan ya langkah-langkah untuk solusi yang akan dilakukan oleh Bu Mira itu sendiri ya Bu ya. Karena tadi dilakukan secara terstruktur ya tirtanya tersebut. Nih pertanyaan selanjutnya nih ya Bu Am ya. Ya, pertanyaan selanjutnya kita lanjut ke nih menurut saya sebagai sebagai observer ya, Bu Am itu dengan Bu Mira sudah melakukan proses coachingnya itu dengan tidak ada yang merasa
mendominasi ya, alias kemitraannya tersebut. Kelihatan juga Bu Mira itu rileks ya, tidak terlalu tegang ya, dan Bu Am juga memberikan pertanyaan berbobotnya itu bagus ya, jadi bisa dicerna ya oleh oleh Bu Miranya tersebut ya. Jadi saya plus ya untuk proses coaching kali ini. Juga Bu Am itu proses untuk secara keseluruhan nih ya, untuk tirtanya ya tadi sudah terstruktur ya, dari tujuan, dari identifikasi ya, rencana aksi dan tanggung jawabnya tersebut ya, kepada Bu Mira ya. Nah, sehingga Bu Mira tersebut tadi ya memberikan solusi ya, yang saya amati ya, memberikan solusi dengan begitu jelas ya, dengan begitu lengkap ya, bahwa saya mempunyai keyakinan nih bahwa permasalahan saya ini dapat diatasi nih ya, dengan beberapa langkah ya yang Bu Mira lakukan nanti ya. Nih next nih, selanjutnya nih ya, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi nih yang dilakukan oleh Bu Am sebagai coach dan Bu Mira sebagai coach ini? Jadi kalau di awal tadi saya ingin mengembangkan, waktu observasi saya mengungkapkan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti kali ini kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam kehadiran penuh, Ibu. Terkadang presence ya, terkadang ketika kita melakukan perbincangan dengan orang lain, hati kemana? Tahu aja Bu Am ini ya, betul ya. Kemana gitu. Sehingga dalam prosesnya misalnya 15 menit ada beberapa menit yang lost gitu. Guru ya. Saya tidak memperhatikan gitu. Walaupun memang sudah mendengarkan aktif, tapi tidak mencerna apa yang kemudian coaching kita ungkapkan Bu. Jadi terus jadi keinginannya saya ke depannya kompetensi kehadiran penuh itu menjadi meningkat gitu, selain dari dua yang tadi. Menurut Bu Am nih, tadi katanya ingin meningkatkan presence-nya, kehadiran penuh nih. Sebenarnya gangguan-gangguan itu datangnya dari mana sih? Bisa juga dari apa yang saya rasakan itu dari dalam. Jadi dari dalam lingkungan saya ketika melakukan coaching, anak sedang sakit dan sebagainya, sehingga ada waktu saya keingat gitu ya, seperti itu. Ataupun memang permasalahan lain yang memang dari luar mungkin dari luar gitu ya, waktunya kurang pas dan sebagainya. Moodnya coaching misalnya juga lagi jelek, betul. Jadi memang melakukan proses coaching ini dalam keadaan siap. Tidak boleh salah satu dipaksakan nih ya Bu. Nih menurut Bu Am nih ya, kalau untuk tadi ada dari dalam dan ada dari luar. Kalau untuk tempat nih, apakah bisa mempengaruhi nih dalam proses present itu? Sangat Bu. Biasanya tempatnya bising gitu penjelasan dari coach kita tidak jelas, itu juga berpengaruh. Ataupun misalnya tidak nyaman, sehingga memang tidak ada tuh batasan atau aturan baku bahwa coaching itu harus dilakukan di tempat yang seperti apa. Yang penting coachnya merasa nyaman, coachnya juga merasa nyaman, seperti itu. Karena tujuannya bukan tempat yang bagus, tetapi permasalahan diutarakan oleh coaching, kemudian juga keputusan ataupun potensi tergali dari prinsip coaching tadi, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi si coaching gitu. Jadi kalau tempat bagus tapi potensi si coaching tidak maksimal, tidak keluar, ya percuma. Jadi nyaman aja. Nyaman berarti tempat pun juga sangat mempengaruhi ya. Walaupun memang tempat tersebut tidak harus bagus ya, tadi yang Ibu Am sampaikan. Nih selanjutnya nih, kalau untuk maaf nih, karena kita tidak terlepas ya dari alat komunikasi nih ya, seperti saya pun juga sama nih Bu ya,
bagaimana sih untuk mensiasati ini ya ketika sedang coaching tersebut kan maaf ini komunikasi kan ada ada yang masuk, ada yang masuk yes, memang harusnya harusnya HP itu memang disimpan dulu lah, di Disimpan dulu. silent atau seperti, di silent, seperti oh, apa iya. karena memang kehadiran penuh tadi. Oh menurut iya saya, iya Bu. iya Jadi Kun. ketika saya memang menginginkan kehadiran penuh, berarti saya tidak kalau bisa tidak memegang selain apa yang akan membantu proses coaching seperti itu. Apalagi sampai membaca, menjawab telepon, ya kan? sudah keluar dari prinsip coaching tersebut gitu yang jadi saya ulang mungkin ya Bu ya, Bu Am ya. Tadi itu yang ingin Bu Aam kembangkan nih tadi present ya, salah satunya adalah dari dalam dan dari luar sendiri. Dari dalam itu kita mungkin sedikit mengesampingkan mungkin ya, tapi bukan berarti melupakan loh ya ini Bu Am ya. Mungkin kita sebagai ibu rumah tangga mungkin ya Bu Am tidak terlepas dari kewajiban kita ya. Ketika anak kita sakit mungkin pikiran kita ini terbagi-bagi ya. Nah diusahakan di dalam proses coaching ini mungkin agak dikesampingkan mungkin ya 10-15 menit lah seperti itu. Itu dari dalam loh ya ya. Selanjutnya itu dari luar, yang selanjutnya dari luar itu tadi bahwa tempat itu salah satunya adalah itu sangat mempengaruhi ya. Tempat itu harus dalam keadaan nyaman tadi ya, tidak berisik ya, supaya antara coach dengan coachee itu menikmati lah gitu ya, menikmati pada proses coaching tersebut. Selanjutnya juga karena kita juga tidak terlepas dari komunikasi, yaitu melalui handphone tadi ya. Diusahakan handphonenya tadi oleh Bu Am disimpan terlebih dahulu atau di silent lah gitu istilahnya seperti itu ya. Tapi bukan berarti juga mengacuhkan mungkin ada yang lebih penting gitu ya, tapi pada saat itu mungkin lebih difokuskan karena tadi present itu kehadiran penuh itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin seperti itu ya. Siap Ibu, makasih banyak atas masukannya, kemudian sarannya. Sangat membantu sekali bagi saya untuk mengembangkan kompetensi dalam proses coaching, Ibu. Boleh Bu, nanti kalau misalnya saya memerlukan perbincangan lagi, saya kontak Ibu. Oh boleh ya. Nanti kita sesuai saja dengan akademik tadi ya, supervisi akademik tadi ya, biar lebih beruntun, lebih terstruktur ya, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mungkin Bu Aam itu saja ya untuk pasca observasi yang saya tanyakan ya. Mudah-mudahan proses kali ini bermanfaat ya. Khususnya untuk diri saya sebagai pribadi ya, walaupun saya sebagai observer tidak menutup kemungkinan saya juga mengcoaching atau sebagai coachee ya, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya masalah gitu ya. Sama-sama Bu Aam. Sekian Bu Aam yang saya pertanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat Ibu. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan kemarin, saat ini kita akan melakukan observasi proses coaching Bu Mira sama rekan sejawat Bu Mira ya. Sudah siap Ibu? Iya, siap Ibu. Alhamdulillah. Kita relax aja ya, Ibu. Cari bagaimana duduk yang nyaman. Untuk proses kali ini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ya, atau supervisi. Kali ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Jadi observasi kali ini kita akan mendiskusikan sesuai dengan rubrik tabel 5 yang sudah Bu Mira pelajari juga ya, dimana nanti akan diobservasi proses coaching yang Ibu Mira lakukan, apakah kemudian dilaksanakannya 3 prinsip coaching ya. Nanti 3 prinsip coaching itu apa Bu Mira? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Tadi jangan lupa diingat bahwa
ada 3 prinsip coaching yang tidak boleh dilupakan ketika Bu Mira melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Kemudian juga bagaimana kompetensi dari coaching ini ditingkatkan. Nah, untuk itu pada kali ini, observasi kali ini, apa sih kompetensi yang Bu Mira ingin tingkatkan? Observasi di sini yang ingin saya tingkatkan itu kesadaran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus ya Bu Mira, bahwa ada 3 yang ingin Ibu Mira kembangkan dalam proses kali ini. Nah, dari 3 kompetensi yang Bu Mira sebutkan tadi, apa yang spesifik Bu Mira inginkan pada saat coaching ini untuk diobservasi lebih dalam oleh saya sebagai supervisor? Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan secara berbobot. Yang berbobot Secara aktif ya Bu ya, ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Baik, jadi saya ulangi Bu Mira tadi bahwa ada 3 kompetensi yang ingin Bu Mira kembangkan, yaitu kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir pengajuan pertanyaan berbobot. Memang itu perlu banyak latihan ya Bu Mira, dan saya lihat Bu Mira itu semangat sekali ya dalam melakukan bagaimana latihan teknik coaching. Kemudian yang secara spesifik ingin ditingkatkan atau diobservasi lebih dalam sama supervisor kali ini adalah Bu Mira menginginkan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Mira, indikator pencapaian apa yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Saya menginginkan coach ini menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Menurut Bu Mira, untuk mendengarkan aktif tadi seperti apa sih? Langkah-langkahnya? Di sini ketika cara mendengarkan aktif, saya harus memusatkan perhatian atau kesadaran penuh terhadap apa yang diutarakan oleh coach. Gitu ya. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu seperti apa? Pertanyaan di sini ketika coach memberikan permasalahan, di sini saya memberikan pertanyaan terbukakan untuk apa, di sini menjalin kemitraan supaya tidak saling menggurui gitu, tidak ada istilah saling menggurui ya, tidak ada yang menonjol di sini gitu ya. Ya, berarti kemitraannya bagaimana dengan mendengarkan aktif, Bu Mira lebih fokus pada apa yang dibicarakan oleh coachingnya ya, sehingga tergali potensinya seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu Mira maksudkan untuk memancing coaching supaya tergali potensinya seperti itu. Ya. Sudah bagus Ibu, mungkin untuk observasi kali ini dicukupkan sampai di sini. Kita nanti lihat bagaimana observasinya Bu Mira sama prosesnya sama coachingnya. Kemudian saya sebagai observernya mencatat dan melihat aktivitas Bu Mira. Nanti setelah itu ada pasca observasi kita berbincang lagi lebih dalam seperti itu. Mungkin itu ya Bu Mira kali ini. Semangat terima kasih coachingnya, semoga kompetensinya betul-betul meningkat. Iya, siap, insyaallah Ibu, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Neni? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana Bu Mira? Alhamdulillah, luar biasa. Tak semangat Ibu ya. Mantap. Ya Ibu kemarin sempat Ibu ya sempat mau bercerita, namun waktu yang tidak mencukupi ya. Betul. Kira-kira boleh tahu apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, waktu proses pembelajaran nih ya, saya ini kan mengajar di kelas 10, 11, dan 12 nih. Kelas
kelas 11 ini nih, kelas 11 kalau tidak saya kemarin itu yang namanya Faisal nih. Anak tersebut introvert, Bu. Dia itu bergaulnya hanya dengan teman sebangkunya. Dia tidak mau berbaur dengan yang lain, Bu. Apalagi pada proses belajar mengajar metode diskusi nih, Bu. Kan yang lain berkelompok nih ya, ceritanya berkelompok nih. Tapi Faisal ini hanya diam, diperhatikan oleh saya itu, Bu. Diam, tidak merespon, diajak oleh temannya, dia hanya diam saja. Nah, selanjutnya pas presentasi nih, hasil diskusinya nih sama teman-temannya nih ya, dia tidak mau sama sekali ke depan, Bu. Dia diam saja, nggak mau disuruh pun juga. Gitu, Bu. Ya, baik. Ibu, dari apa yang diceritakan Ibu di sini, anak memiliki pribadi yang introvert, ya, malu, Gitu, Bu. tidak percaya diri, tidak sehingga untuk maju ke depan pun anak tidak mau gitu, Iya. tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada ya. Nah, itu, Bu. Baik. Dari proses yang kita lakukan ini, apa yang Ibu harapkan tujuan dari pelaksanaan coaching ini apa, Ibu? Nih saya berharap nih, Bu ya, berharap nih anak tersebut yang namanya Faisal ini dia mau berbaur nih dengan orang lain, jangan hanya dengan teman sebangkunya ya, karena dari jumlah kelas itu ada 24, Bu. Masa dengan satu orangnya sebangku gitu, Bu lah ya. Terus juga dia punya rasa percaya diri, Bu ya, walaupun tidak ke depan satu orang gitu ya, tapi kan kalau dengan berkelompok mungkinnya tidak terlalu jadi fokus perhatian ya, jadi dia mempunyai keberanian lah gitu, percaya dirinya muncul ya. Baik Ibu, sekarang ya Ibu mengharapkan anak itu memiliki rasa percaya diri, anak bisa bersosialisasi dengan yang lain ya. Karena apa? Mungkin di sini anak harus percaya diri, bisa bergabung dengan yang lain, memaksimalkan potensi yang ada ya. Nah, bagaimana solusi Ibu ya? Apakah Ibu pernah melakukan identifikasi terhadap anak, apa itu yang dimiliki anak sehingga anak bersifat introvert? Pernah saya, Bu ya, dengan teman-teman sekelasnya dulu saya tanya, nah itu Faisal kenapa ya, dia itu pemalu ya, dia kurang percaya diri. Nah, dari 23 yang saya tanya itu hampir 95% ya menjawab dia itu pemalu dan memang kurang rasa percaya diri, Bu. Baik, dari tadi Ibu sudah menceritakan bahwa Ibu sudah melakukan pendekatan identifikasi melalui dengan ngobrol dengan anak ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak tersebut? Yang pertama nih, saya akan melakukan proses ngobrol langsung nih lah, istilahnya face to face gitu ya dengan anak, tapi di tempat yang senyaman mungkin untuk anak ya, supaya bisa mengekspresikan apa sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya sehingga dia itu mempunyai sifat introvert, seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan face to face, berbicara langsung ya, betul. Memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga anak lebih berkembang gitu ya, sesuai dengan potensinya yang diharapkan gitu ya. Nah, baik Ibu, adakah selain langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan anak tersebut? Kayaknya saya harus tanya-tanya deh, Bu, ke guru BK nih, bimbingan konseling, karena ranahnya untuk mengobservasi anak tersebut adalah guru BK, Bu ya, karena guru BK mempunyai kewenangan. Saya akan ngobrol-ngobrol lah. Dan satu lagi, Bu, dengan wali kelas nih, karena wali kelas ini lebih intens gitulah ya, Bu, bertemu dengan anak tersebut, karena untuk saya sebagai guru mata pelajaran hanya 2 jam dalam seminggu, 4 jam dalam seminggu, jadi agak terbatas gitulah, Bu. Jadi saya akan berkonsultasi dengan guru BK dan wali kelasnya gitu, Bu. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa Ibu akan melakukan koordinasi
kolaborasi bersama guru BK dan beserta wali kelas. Selain wali kelas juga Ibu sudah menjelaskan bahwa dengan orang tua ini juga sangat penting ya Ibu. Oh iya betul Bu. Iya. Itu dengan orang tua saya hampir lupa ya Bu ya. Iya pasti karena orang tua bagaimanapun juga itu merupakan salah satu faktor utama Bu lah ya. Karena anak tersebut secara 90% itu intens dengan orang tuanya bertemu gitu. Walaupun mungkin di sekolah itu 10 jam tapi tidak dengan guru satu gitu, tapi dengan keseluruhan. Jadi berarti saya akan pertama itu tadi saya akan ngobrol secara face to face dengan anak tersebut. Yang keduanya saya akan berkonsultasi dengan berkoordinasi dengan guru BK, dengan wali kelas dan yang tak kalah penting adalah dengan orang tuanya Bu. Jadi Ibu sudah menjelaskan, Ibu akan melakukan tadi udah rencananya akan melakukan dengan face to face dengan Iya, anak, betul, Bu. dengan guru BK, Betul. wali kelas, juga orang tua yang tak kalah pentingnya Nah, Ibu. gitu. Baik, itu dari ternyata Ibu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira itu Ibu kapan nih akan melaksanakan rencana Ibu ini? Kalau untuk ngobrol langsung nih dengan anak tersebut bisa lah kalau nanti jam istirahat ya, atau kalau tidak jam istirahat nanti setelah pulang proses pembelajaran berakhir mungkin saya akan ngobrol ya, karena kan sudah pada pulang ini anak-anak yang lain nih, jadi kondusif lah kalau kita ngobrol di kelas pun juga sudah pada pulang, jadi anak tidak terbebani saya malu enggak ya. Terus yang keduanya saya besok lah ya akan membuat janji nih dengan guru BK dan wali kelas nih, baik itu melalui via WhatsApp atau nanti kalau saya bertemu saya akan membuat janji, karena beliau pun juga mungkin sibuk ya kalau secara mendadak saya akan berkonsultasi gitu ya, berkoordinasi, jadi saya akan membuat janji nih dengan guru BK dan wali kelas. Selain itu juga saya akan meminta izin nih kepada Wakasih Kesiswaan perihal pemanggilan orang tua mungkin ya, dengan acaranya itu silaturahmi yang pasti ya Bu ya. Yang keduanya untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah itu seperti apa. Nah itu saya akan meminta izin dan membuat surat mungkin kepada orang tuanya seperti itu Bu. Masya Allah sekali ya Ibu, rencana Ibu ini sampai pelaksanaan pun Ibu sudah sedetail itu. Bahkan sampai menjalin komunikasi dengan pihak kesiswaan, memanggil orang tua untuk kolaborasi ya, mengatasi tentang perkembangan anak yang introvert. Nah, baik. Nah, Ibu di sini kan akan melaksanakan besok nih. Besok di sini tanggal berapakah itu? Yang lebih jelasnya Ibu mohon dijelaskan gitu ya. Ya, kalau mungkin sekarang ini tanggal 21 ya, kalau 22 ya hari Ahad ini, hari Minggu ini ya. Kemungkinan nanti saya akan hari ini saya akan membuat janji melalui via WhatsApp atau telepon ya dengan guru BK dan wali kelas ya. Nah selanjutnya juga saya akan minta izin kepada Wakasih Kesiswaan untuk membuat surat, dan mungkin untuk ketemu dengan orang tua mungkin setelah suratnya diberikan ya. Ada kemungkinan hari Selasanya, berarti sekarang tanggal 21, berarti tanggal 22, berarti tanggal 23 lah diusahakan secepatnya, karena memang waktunya sudah mendesak, karena anak tersebut juga harus mempunyai keberanian, harus percaya diri, dan sifat introvertnya itu sedikit berkurang lah dengan proses yang akan saya lakukan ini. Baik Ibu, dari rencana, tujuan Ibu di sini identifikasi semuanya sudah sesuai dengan pelaksanaannya ya Ibu. Bahkan Ibu sampai menyusun rencana, kemudian aksi nyatanya sudah siap dilaksanakan ya. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 ya. 23 Juli ya. Betul. Demikian dari Ibu cukup ya, semuanya udah memaksimalkan sekali potensi yang Ibu sangat harapkan itu sudah ada dalam diri Ibu ya. Semoga Ibu bisa mengembangkan pada perkembangan anak yang Ibu sangat harapkan sekali untuk proses perkembangan anak pada anak introvert itu. Iya. Sekali lagi Bu, terima kasih sudah mau meng-coaching saya atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Saya sudah mulai mempunyai solusi lah ya
untuk mengatasi masalah anak yang introvert ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Saya juga ada keperluan yang lain mungkin Bu ya. Terima kasih Bu sudah mengcoaching saya. Ya, alhamdulillah ini udah tak terasa ya Ibu, udah 20 betul, menit betul, ya, betul, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Am. Gimana, sudah melaksanakan coaching tadi ya? Alhamdulillah, semangat sekali. Apalagi dengan coachingnya itu sangat Coachingnya ya coachingnya sangat semangat sekali sehingga saya kelihatan semangat tadi, Ibu gitu ya. kelihatan Iya. apa tadi waktu saya observasi Iya. juga ya, lancar nampaknya Masya ya. Allah sekali. Kali ini kita akan mengadakan pasca observasi ya Bu ya. Jadi bagian akhir dari tahap observasi setelah pra dan kemudian observasi. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pasca observasi. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi dalam teknik coaching, dalam supervisi akademik ya Bu ya. Yang pertama, apa yang tadi Ibu sudah lakukan pada saat coaching, kemudian apakah sudah tercapai dengan indikator-indikator ketercapaian yang Bu Mira tadi sebutkan? Tadi ketika saya melakukan coaching bersama coach itu atau bersama Bu Neneng, Ya. alhamdulillah semuanya sudah sesuai ya Ibu. Mulai sesuai dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan ya, tentang tujuan, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, permasalahan ya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya bagaimana sehingga bisa terpancing ya coach itu untuk menceritakan permasalahannya untuk menemukan solusi yang ada gitu. Ya, baik Ibu. Ya, tadi juga nampak ya kalau saya catat beberapa hal yang sudah Bu Mira lakukan pada saat coaching. Itu yang pertama adalah tentang prinsip ya, bahwa tadi tidak ada yang dominan. Bu Mira dengan coachingnya sudah terjalin kemitraan yang cukup baik ya Bu ya. Tidak ada juga justifikasi dari Bu Mira kepada coachingnya. Tadi tidak berasumsi dan tidak melakukan penilaian, sehingga Bu Mira memang sudah kreatif dalam meramu bagaimana coaching ini berjalan dari awal sampai akhir. Kemudian juga tadi coachingnya tergali potensinya sehingga beliau menjawab pertanyaan sekaligus juga membuat solusi ya, bahkan rencana aksi dan juga tanggalnya sampai disebutkan ya, itu bagus sekali. Kemudian tadi waktu coaching juga Bu Mira menggunakan metode tirta ya, sudah tujuan juga saya sudah checklist ada, kemudian identifikasi masalah ada, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang masukan buat Bu Mira dan nanti ketika melakukan coaching, yaitu bagaimana proses mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkan secara aktif itu ada namanya tekniknya rasa ya Bu ya. Nanti rasa itu bagaimana kita membuat catatan, kemudian mengolahnya, dan kemudian nanti mengajukan pertanyaan ya berbobot dalam artian itu menggali potensi si coachingnya ya, sehingga coachingnya tidak merasa digurui tapi justru muncul ide-ide kreatif, dan itu sebetulnya solusi bagi permasalahan yang coaching sendiri utarakan seperti itu. Kemudian juga boleh memberikan jeda waktu Bu kepada coaching gitu, ketika dia coachingnya itu berpikir, kita kasihkan waktu berapa jeda beberapa saat supaya solusi yang diutarakan oleh coaching juga tidak terburu-buru gitu, hasil dari hasil pemikiran coaching sendiri seperti itu. Nah, Ibu Mira juga fokus pada area yang ingin dikembangkan ya. Tadi Bu Mira ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi sudah, jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah memancing atau pertanyaan pemantik pada coachingnya itu, sehingga coachingnya langsung menjawab dengan banyak sekali ya, dengan berbobot seperti itu.
setelah melaksanakan coaching tadi nih, apa kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mira sendiri setelah tadi mendengarkan secara aktif sudah lumayan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga Bu Mira sudah bisa, cukup bisa gitu, tinggal banyak latihan aja nih. Nah selain itu apa sih yang mau dikembangkan lagi? Yang dikembangkan itu adalah kehadiran penuh ya Ibu, Ya? supaya di sini lebih memperhatikan apa yang sehingga saya sebagai coach itu lebih fokus pada kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh Iya. iya, betul, betul. Jadi kita fokus pada kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Ya, alhamdulillah Bu, pasca observasinya juga sudah, masukan juga catatan sudah saya sampaikan. Semoga proses observasi kali ini meningkatkan kompetensi yang Ibu Mira ingin kembangkan, dan juga termotivasi untuk meningkatkan kompetensi yang lain tentunya, karena coaching ini tidak bisa sekali dua kali, tapi terus berkelanjutan dan tidak hanya digunakan di sekolah yang Bu Mira tempati gitu, tetapi bisa di rumah, komunitas lain, bagaimana coaching ini terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Mira atas. Saya juga termotivasi sekali ya oleh Ibu juga bersama juga oleh coach juga sama, karena di sini saya harus berperan aktif juga ketika coach memberikan permasalahan-permasalahan, sehingga saya harus berpikir aktif dan lebih kreatif gitu ketika memunculkan pertanyaan-pertanyaan di sini. Oh iya, ternyata rasa saya pun terpancing. Ibu memang betul sekali tadi yang Ibu sampaikan tentang bagaimana itu rasa ada dalam diri kita untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Itu memang betul sekali Ibu. Terima kasih sekali Ibu yang sudah memberikan motivasi dan memberikan ide-ide brilian sekali lah, sehingga saya termotivasi untuk lebih mengembangkan potensi diri saya. Semangat terus ya Bu Mira. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Neneng? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya Ibu Neneng ini untuk proses coaching gitu bersama coach ya. Karena itu adalah salah satu bagian dari proses pendidikan yang harus kita lalui Bu ya. Tadi tetap harus semangat Bu. Baik, kita sebelum melakukan coaching ya, langkah awal yang akan saya lakukan itu yaitu melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama di sini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian. Rubrik yang kita sepakati yang sudah ada tersedia di dalam modul ya Ibu. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses saya ya sebagai observer. Saya akan mengamati coach dan coachee untuk proses penilaian, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya, atau sudah sesuai dengan alur cerita atau belum gitu ya Ibu. Baik. Yang keduanya itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee, terus bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach ya Ibu itu. Baik. Dalam proses coaching ini sangat perlu diperhatikan sekali ya Ibu, perihal tentang prinsip coaching itu apa Ibu? Ya. Kalau tidak salah kemitraan itu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Betul sekali Ibu ya. Di sini ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Kemudian perlu diperhatikan juga kompetensinya Ibu yang sangat harus dipenuhi, itu di mana ada kesadaran penuh ya, atau kehadiran penuh, yaitu presence ya. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Kemudian yang terakhir itu adalah mengajukan karya atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali Ibu ya. Baik, yang pertama saya akan mulai dengan pertanyaan nih Ibu ya. Ini kita melakukan di observasi ya Ibu. Nah, di sini yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan
kali ini itu ada 3 Bu ya. Iya. Present itu kehadiran penuh karena bagaimanapun juga masalah yang dihadapi oleh Koci ini ya harus benar-benar ya gitu ya menemukan solusinya begitu Bu ya. Jadi antara pikiran dengan fisik saya itu harus dalam keadaan penuh gitu ya di tempat yang sedang saya coaching ya gitu. Selanjutnya adalah mendengarkan aktif ya, karena berbagai macam gangguan itu bakal selalu ada ya Bu ya. Karena disinilah pentingnya mendengarkan aktif terutama tentang masalah coaching. Selanjutnya juga mengajukan pertanyaan berbobot ya untuk memancing Bu ya, untuk memancing masalah ya yang dihadapi oleh coach tersebut sehingga coach bisa menemukan langkah untuk menemukan langkah solusi yang dihadapinya. Baik Ibu ya. Yang terakhirnya itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Baik. Yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan kompetensi yang secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan yang secara spesifik itu. Saya akan present mungkin ya Bu, kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Dua kompetensi itu yang akan saya kembangkan secara spesifik. Iya, baik. Itu di sini present dengan mengajukan pertanyaan secara berbobot ya. Iya. Baik, yang terakhir ya Ibu nih. Iya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh saya itu coach itu dapat menemukan solusinya ya. Itu datangnya bukan dari seorang coach tapi seorang coach itu sendiri, sehingga coach bisa memaksimalkan potensinya, bahwa setiap manusia itu pasti ya akan mempunyai kelebihan. Jangan pernah terpikir bahwa kekurangan itu menjadi suatu hambatan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu saja mungkin Bu. Dari indikator di sini Ibu dapat menemukan solusi ya, memaksimalkan potensi betul, pada diri coach itu ya. Betul. Semua Ibu Masya Allah sekali ya, ini Ibu semoga Ibu bisa nih memancingkan, memaksimalkan potensi apa yang ada pada diri coach ya Ibu. Ya. Semua sesuai baik ya untuk observasi saat ini. Demikian ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching sesuai dengan alurnya gitu Ibu ya. Betul. Baik, siap Bu, Ibu, siap ya. insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana nih Bu Am kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik, walaupun sedikit agak kedinginan sih Bu. Cuaca. Mudah-mudahan dengan kita proses coaching nih ya sedikit menambah imun supaya lebih hangat lagi ya. Saya kan kemarin itu dapat WA loh dari Ibu ya. Maaf Bu, malam-malam saya Saya aduh Ibu Bu Am nih kata saya ada permasalahan nih, saya aduh maaf loh sempatnya sekarang tadi ada jadwal dulu ya. Memang saya itu orangnya tidak ingin menunda permasalahan ya Bu ya. Ketika ada yang ini di pikiran gitu, terus saya berpikir sama siapa saya harus bilang, ya saya ingat Ibu gitu, pernah memberikan materi coaching. Saya ya udah kontak Bu Neneng seperti itu. Walaupun ya jamnya memang cukup malam ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Nih relax aja Bu. Sekarang relax aja Bu, biar imunnya lebih hangat gitu ya kan, tadi bilangnya dingin ya Bu ya. Relax aja lah Bu, seperti kita ngobrol saja lah Bu. Siap. Nih kalau boleh tahu nih apa sih yang menjadi beban pikiran sehingga menghubungi saya malam-malam loh gitu. Saya penasaran apa sih nih. Saya penasaran nih. Iya Ibu, itu di sekolah saya itu kan memang ada beberapa senior gitu ya yang memang sudah lama lebih dari 2 tahunan mengajar di sekolah.
selalu dominan Iya, dan iya, iya. merasa paling benar Mm, dirinya mm, gitu. mm, Nah saya tuh dilematis ketika saya mau menegur ibu langsung, sayanya merasa nggak Nah, oh enak, iya, 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 iya. apalagi memang beliau senior Mm, ya. mm, Nah mm, kemudian juga saya mendiamkan ini udah lebih dari 3 orang yang betul, mengadu betul. kepada saya gitu. Mungkin karena mungkin saya merasa enak diajak ngobrol seperti itu. Nah itu Bu masalahnya. Jadi tujuannya itu ibu itu ada, maaf ya, ada guru senior seperti Iya. itu ya, yang mendominasi Iya, mungkin ya, iya, iya. dalam arti kata mungkin ya, gitulah, merasa lebih tahu lah gitulah Iya, ya. benar. Ya sehingga jadi tidak nyaman ketika ada rapat atau apa gitu, banyak yang langsung menjudge, Iya, gitu. jangan. Kamu salah, kamu ini gitu ya. Jadi apa saya ingin gitu, ingin mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan gitu. Ya. Bagaimana cara memberitahukan kepada ibu itu atau membicarakan dengan ibu itu supaya ibunya juga merasa enak gitu. Betul. Ya, Jadi intinya itu ada guru senior yang mendominasi, yang merasa paling benar, begitulah ya Bu ya. Nah, ibu sudah menceritakan nih ya ke saya bahwa ini loh, bahwa ada guru senior yang merasa paling benar. Identifikasinya nih dari ibu curhat ke saya nih ya, masalah ini sebenarnya apa sih yang ibu harapkan ya kepada guru senior ini supaya rekan yang lain juga merasa nyaman, aman. Apa nih harapannya nih? Yang saya harapkan itu ya ibu tersebut menjadi lebih wise ya Bu ya, lebih bijaksana, tidak menjustifikasi kita sebagai juniornya. Adapun memang ketika kita salah itu tidak di hadapan forum ya, tapi mungkin menegur dengan baik-baik ya, karena memang betul ibu tersebut teladan bagi kami gitu Bu ya, seperti itu. Karena itu juga untuk keberlanjutan kenyamanan teman-teman juga di sekolah seperti itu. Jadi yang ibu harapkan itu tadi jadi welcome gitu lah ya, ketika ada perbedaan pendapat mungkin ya dalam nah kalau ada permasalahan atau tidak sesuai mungkin ya bisa dibicarakan baik-baik mungkin ya dengan tidak di forum umum mungkin tadi ya, jadi sama-sama enak lah gitu ya bola, jangan ada istilah senioritas ya, junioritas gitulah ya. Nah setelah ibu mengetahui nih dan harapan ibu juga sudah ada nih, apa sih apa sih yang akan ibu lakukan nih, hal-hal yang paling utama nih, apa dulu nih yang akan ibu lakukan nih? Iya itu ibu apa sudah rencananya ada sudah di dalam pikiran saya itu sudah ada rencananya itu saya akan mengajak ibu tersebut untuk berbicara dengan baik-baik gitu ya. Bagaimana kemudian ada beberapa teman yang memang kurang merasa nyaman gitu. Dan juga akan meminta pendapatnya ibu gitu, yang ibu tersebut gitu, apa sih yang kita lakukan bersama-sama, apakah kita harus berkolaborasi dan sebagainya, supaya yang junior juga atau guru-guru baru juga tidak merasakan seperti didominasi, tapi juga diajak untuk bersama-sama memperbaiki diri seperti itu. Jadi langkah awal nih ya, langkah awal yang akan ibu lakukan nih, mengajak berbicara ibu tersebut mungkin atas keluhan mungkin keluhan bahasanya, keluhan dari guru-guru yang lain, terutama tadi guru yang baru, maaf ya Bu ya, guru yang baru ya, biar adanya kolaborasi mungkin ya antara guru senior dengan guru junior. Jadi sistem among mungkin ya kalau di KHD ini ya, jadi diterapkan mungkin. Nah selain mengajak berbicara alias berkoordinasi nih, adakah cara yang lain atau langkah selanjutnya, cara yang lain? Saya kan juga
berbicara atau berkomunikasi dengan Bapak Kepala. Berbicara Ya, iya. bagaimana sih, apakah dengan Bapak Kepala dimediasi gitu, Iya. antara saya dengan atau antara teman-teman dengan Iya. ibu tersebut, atau bagaimana, atau kita langsung sekolah membuat peraturan dan sebagainya yang itu mengatur antara junior dengan ibu-ibu yang sudah senior. Jadi yang saya tangkap nih ya, jadi yang akan ibu lakukan itu yang pertama tadi mengajak berbicara lah ya, agar merasa nyaman gitulah ya, berkoordinasi dengan guru senior dan guru junior. Terus selanjutnya ibu juga tadi akan meminta bantuan mungkin ya dengan Bapak Kepala Sekolah untuk memediasi ya antara guru senior dengan junior tersebut. Peraturan mungkinnya peraturan antara senior dengan junior supaya tidak ada tumpang tindih begitu mungkin ya Bu ya. Ya Bu, santai Bu, percaya kita akan menemukan solusi lah Bu ya. Nih dari ketiga langkah tersebut nih, kapan sih waktunya, kapan sih waktu yang akan ibu eksekusi nih? Secepatnya sih Bu, kalau ini kebetulan Bapak Kepala Sekolahnya lagi keluar kota hari, mungkin saya akan lakukan di hari Rabu depan. Saya akan coba ngobrol sama Bapak Kepala. Kalau nih tadi ibu bilang bahwa akan berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah itu hari Rabu, karena kebetulan Bapak Kepalanya itu sedang berada di luar kota. Nih kalau untuk mengajak berbicara langsung nih dengan ibu tadi nih, ibu yang merasa diseniorkan ya, kapan nih? Hari Senin ya, hari Senin berarti kalau bertemu dengan Bapak Kepala itu tadi hari Rabu. Kalau untuk berbicara langsung dengan ibu yang senior itu berarti hari Senin. Nih, kalau untuk peraturannya sendiri nih bagaimana nih? Nanti mungkin ibu nunggu hasil komunikasi dengan hasilnya mungkin ya, hasil dari obrolan dengan ibu senior tadi dan dengan Bapak Kepala Sekolah, supaya mungkin koordinasinya, kolaborasinya bisa menghasilkan solusi yang terbaik mungkin ya. Karena bagaimanapun juga pendapat satu kepala itu berbeda mungkin. Nah, dengan mediasi oleh Bapak Kepala itu diharapkan ada solusi. Nih, dari obrolan kita ini nih kesimpulan dari obrolan kita ini apa sih? Kesimpulannya sih. Jadi saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi di sekolah saya. Mungkin masalahnya adalah komunikasi, kesalahpahaman karena kurang kurang perbincangan dan sebagainya. Masing-masing salah satunya jadi merasa lebih dominan. Seperti itu. Jadi kalau komunikasi ya solusinya dengan komunikasi lagi. Nih saya tahu ibu sudah berbicara langsung dengan ibu senior tadi, sudah meminta mediasi dari kepala sekolah. Saya tahu ibu sudah melakukan itu, bagaimana nih? Saya telepon ibu atau kasih tahu ibu. Iya, saya tunggu loh. Saya penasaran nih hasilnya seperti apa. Tapi saya berharap sih ya Bu ya, berharap solusi yang terbaik lah ya. Makasih Ibu udah sama-sama Bu. Mengumpulkan saya. Alhamdulillah perasaan dan pikiran saya juga menjadi lega gitu, tidak menjadi beban. Sama-sama Bu Am ya. Jangan sungkan-sungkan loh. Biasalah chat saya ya. Kalau ini ya saya akan langsung lagi begitu ya. Ngomong-ngomong nih, saya ada pelajaran lagi nih jadwal, bukannya nanti ke ibu hubungi lagi aja. Saya juga penasaran sih lah progresnya ke depannya seperti apa mungkin ya. Makasih ya sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng tadi udah ya melakukan melakukan coaching bersama Koci ya dengan Bu Am. Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan observasi dengan Bu Am ya, secara baik lah ya ini. Ya alhamdulillah ya Ibu sudah berjalan dengan baik ya.
apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang dilakukan tadi. Saya sudah melakukan proses ya coaching ini dengan alur tirta ya Bu, sesuai dengan alur tirta. Yang pertama tadi tujuan umum ya, yang keduanya adalah identifikasi, yang ketiganya adalah rencana aksi, yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi runtutan dari alur tirta tersebut dapat menemukan solusi coaching tersebut ya Bu ya, dari permasalahan yang dihadapinya dengan kapan, dengan waktu yang pasti, bahkan tanggalnya pun juga Bu pasti ya, jadi akan dilakukan dengan meminta bantuan dari Bapak Kepala gitu ya Bu ya. Ya memang bagus ya Ibu tadi. Ibu saya memperhatikan sekali ya Ibu saat Ibu melakukan coaching bersama coach itu bersama Bu Aan ya. Memang Ibu dalam menurut saya ya dalam proses yang Ibu lakukan tadi proses coaching itu di sini Ibu sesuai sekali, sudah beruntut gitu ya dengan sesuai dengan alurnya. Bahkan Ibu sudah membangun apa ya, itu kemitraan dengan sesuai dengan prinsip ya, prinsip coaching itu, yaitu dimana membangun kemitraan. Kemudian prosesnya pun sangat kreatif sekali, Masya Allah sekali ya Ibu dengan Ibu Am, komunikasi yang benar-benar proses kreatif gitu ya. Dimana yang kemudian mengajukan pertanyaan ya, yang berbobot kepada coach. Ibu mampu membangun ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memunculkan ya membangun potensi yang ada pada diri coach gitu ya, sesuai dengan alur tirta, dimana di sini kompetensi pun udah sesuai gitu sekali ya. Baik Ibu, yang keduanya itu udah selesai ya. Kemudian yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu dikembangkan itu berdasarkan hasil coaching? Yang ingin saya lebih kembangkan ya Bu ya, tadi kan saya baru mengembangkan present ya, kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Ternyata itu tidak cukup Bu ya, jadi ada salah satu yang memang harus dilakukan, yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya harus mengkolaborasikan antara ketiga item itu Bu, karena present mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi saya harus lebih meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif. Ya, berhubungan dengan mendengarkan aktif di sini bisa dengan prinsip itu yang di dalam ada istilah rasa ya, dalam program betul, rasa itu. Dimana di sini Ibu sangat memberikan rasa Ibu untuk membangun antara coach dengan coach gitu ya Ibu. Betul sekali ya. Semuanya Ibu udah maksimal dikembangkan oleh Ibu ya, kehadiran penuh udah, kemudian apa yang diharapkan Ibu ya, mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh itu semua udah Ibu, sehingga Ibu memunculkan potensi-potensi apa yang ada pada diri coach gitu ya. Ya. Demikian Ibu yang sudah selesai apa yang sudah dilakukan Ibu pada proses coaching ini. Setelah pasca sudah sesuai sekali dengan indikator-indikator yang dicapai ya Ibu, yang Ibu harapkan sama sekali ya. Ya Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.